Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedro Marhindra, NRP 0918040006. Dalam sistem manufaktur kali ini saya akan menerangkan bab 5, bab 6, dan bab 7 tentang sensor, aktuator, dan komponen sistem kendali lainnya, kontrol numrik, dan robotika industri. Baik, yang pertama adalah bab 5 tentang sensor, aktuator, dan komponen sistem kendali lainnya. Yang pertama adalah sensor sendiri, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensor yang fungsinya untuk mendeteksi variabel fisik seperti temperatur, gaya atau tekanan. Lalu transducer adalah mengkonversi variabel fisik ke suatu besaran alternatif seperti tegangan listrik dan lain sebagainya. Untuk sensor sendiri biasanya lebih ke bagian fisik dari suatu sistem industri itu sendiri. Misalnya untuk membuat pemanggangan roti membutuhkan temperatur, maka itu adalah sensor. Lalu transducer yaitu dari besaran fisiknya itu tadi dirubah menjadi tegangan listrik dan lain sebagainya. Lalu untuk peralatan ukur ada dua jenis, yaitu analog dan digital, atau bisa disebut dengan diskrit. Untuk analog menghasilkan sinyal analog, sinyal kontinu. Contohnya termokopel pengukur regangan, strain gauge, dan potensiometer. Lalu untuk diskrit menghasilkan sinyal on-off atau 0 volt dan 5 volt, misalnya menggunakan besaran 5 volt. Lalu sinyal outputnya berupa digital, bentuk satunya set paralel 1 bit. Oke, yang selanjutnya adalah peralatan ukur yang digunakan dalam otomasi, seperti akselerometer untuk mengukur percepatan, ammeter, saklar bimetal, DC tachometer, dynamometer, dan transducer pelampung, biasanya untuk sensor ketinggian. Lalu sensor aliran fluida untuk mengukur kecepatan suatu fluida untuk biasanya dalam pipa, ohmmeter untuk mengukur besaran resistansi, dan encoder optik. Untuk aktuator sendiri merupakan peralatan piranti keras yang mengkonversikan sinyal perintah controller ke dalam parameter fisik. Untuk perubahannya biasanya dalam bentuk mekanik. Lalu suatu aktuator adalah sebuah transducer itu sendiri. Lalu sinyal perintah dari controller biasanya levelnya rendah, maka biasanya membutuhkan suatu penaik tegangan atau biasanya menggunakan op-amp. Klasifikasinya yaitu aktuator listrik, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Aktuator yang digunakan dalam otomasi biasanya adalah motor DC, piston hidrolik, motor induksi rotari yang biasanya digunakan untuk penggerak putar, motor induksi linier untuk penggerakan secara linier, silinder pneumatik, saklar relay, solenoid, dan stepping motor atau motor stepper. Untuk prosesnya konversi analog ke digital menggunakan sensor dan transducer. Yang pertama, sensor mengambil besaran dari besaran fisik lalu dirubah menjadi besaran seperti besaran tegangan menggunakan amplifier. Lalu untuk outputnya menjadi output digital, maka menggunakan analog to digital converter yang selanjutnya akan masuk ke komputer. Lalu peralatan konversi analog ke digitalnya yang pertama adalah sensor dan transducer untuk mengambil sampel dari besaran itu sendiri, sinyal conditioning, multiplexer, amplifier, dan terakhir yang kelima tadi adalah ADC atau analog to digital converter. Untuk fasenya bisa dilihat, yang pertama adalah variabelnya, misalnya variabel dalam bentuk tegangan, analog sinyal seperti bentuk sinyal analog. Lalu discrete sample sinyal yaitu untuk merubah dari sinyal analog tadi menjadi sinyal digital, maka menggunakan sampel yang nantinya oleh ADC dirubah menjadi digital. Lalu berdasarkan satuannya adalah satuan waktu, sehingga setiap perubahan analog akan dikonvert menjadi digital. Untuk penjelasan tadi sudah saya jelaskan menggunakan decoding dan data holding.
Yang selanjutnya adalah bab 6 tentang kontrol numerik. Numeric control atau biasa disebut NC adalah suatu bentuk otomasi terprogram di mana gerakan mekanik suatu perkakas mesin atau peralatan yang lain dikendalikan oleh suatu program yang terdiri dari alphanumeric dalam bentuk code. Dalam data alphanumeric dinyatakan sebagai posisi relatif antara kepala kerja atau workhead dan benda kerja workpart. Juga instruksi lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin. Kategori aplikasinya adalah dua, perkakas permesinan dan perkakas non-permesinan. Untuk perkakas permesinan, aplikasi dalam proses penggardian, pemfrasian, pembubutan dan pekerjaan logam lainnya. Lalu untuk non-permesinan, aplikasinya yaitu proses perakitan, penggambaran, drafting, dan inspeksi. Rata-rata untuk aplikasi perkakas permesinan yaitu membutuhkan suatu kerja berat dan non-permesinan yang membutuhkan kerja ringan dan banyak menggunakan program. Komponen dasarnya adalah program instruksi Machine Control Unit atau MCU, lalu Processing Equipment atau peralatan proses. Yang pertama program oleh programmer dimasukkan ke MCU atau Machine Control Unit yang otomatis akan menggunakan sebuah komputer, lalu outputnya adalah proses sebuah benda kerja oleh peralatan kerja itu sendiri. Lalu program instruksinya, fungsi utama program instruksi adalah untuk memposisikan perkakas potong cutting tool relatif terhadap posisi benda kerja. Ini adalah dilakukan pada saat awal sebelum benda kerja dilakukan. Untuk instruksi tambahan pada umumnya meliputi kecepatan spindle, laju hantaran, pemilihan perkakas potong, dan fungsi-fungsi lain seperti kecepatan potong dan lain sebagainya. Untuk MCU terdiri dari mikrokomputer dan piranti keras kendali yang dapat menyimpan program instruksi dan melaksanakannya dengan mengonversikan setiap perintah ke dalam aktivitas mekanik peralatan pemrosesan. Karena MCU adalah komputer, maka digunakan istilah komputer numerical control. Processing equipment dalam komponen ini dilaksanakan tahapan perubahan bentuk awal benda kerja ke bentuk yang diinginkan. Dalam aplikasi perkakas permesinan, peralatan pemrosesan terdiri dari meja kerja, spindle, motor, dan pengendali untuk menjalankannya. Sistem koordinat ada dua, benda kerja datar dan prismatik, dan benda kerja rotasional. Untuk benda kerja datar maka menggunakan sumbu X, Y, Z, dan rotasional menggunakan sumbu Y, dan untuk panjang seperti panjang sebuah tabung maka menggunakan tambahan yaitu Z. Nol tetap versus nol ambang. Apa itu bedanya? Untuk nol tetap, titik asal selalu terletak pada posisi sama, lalu nol ambang berbeda dari sebuah benda kerja itu sendiri. Misalnya untuk nol tetap dalam sebuah tabung menggunakan nol yang sama yaitu pada tengah sebuah jari-jari, lalu nol ambang bisa berubah sesuai dengan perubahan dari benda kerja itu sendiri. Untuk sistem kontrol gerakan ada point-to-point path dan continuous path. Untuk point-to-point menggunakan konsep titik sehingga untuk pemrosesan dari sebuah benda kerja tergantung dari titik yang sudah ditentukan. Lalu untuk continuous menggunakan jalan garis lurus, melingkar, dan lain sebagainya sehingga untuk pergerakannya bisa lebih relatif. Pemposisian bisa absolut dan incremental. Kalau absolut untuk benda kerja menggunakan posisi yang sama, koordinat yang sama, dan incremental berasal dari kata increment atau berubah, yaitu dinyatakan dalam posisi relatif terhadap lokasi perkakas sebelumnya. Untuk CNC atau Computer Numerical Control adalah MCU yang digunakan berbasis pada mikrokomputer. MCU untuk CNC terdiri dari CPU atau Control Processing Unit, memori, I/O, Input-Output Interface, kontrol untuk sumbu perkakas mesin dan kecepatan spindle, kontrol urutan untuk fungsi perkakas mesin yang lain. Distributed Numerical Control yaitu sistem pengendali sejumlah perkakas mesin NC dengan komputer tunggal atau mainframe melalui hubungan langsung. Lalu untuk penghubungannya MCU juga menggunakan komputer. Karakteristik pekerjaan dengan numerical control. Part yang digunakan
yang dikerjakan sering dan dalam jumlah kecil hingga medium. Geometri partnya rumit, part yang dikerjakan memerlukan akurasi yang tinggi, banyak operasi yang harus dilakukan pada part dalam pemrosesan, banyak membutuhkan pelepasan logam, dan banyak karakter lainnya. Yang terakhir adalah robotika industri. Dalam industri sekarang ini banyak menggunakan robot karena memang untuk etos kerjanya lebih dari manusia karena bisa bekerja 24 jam dengan biaya yang lebih murah daripada penggajian karyawan. Untuk alasannya adalah yang lainnya dapat melakukan siklus pekerjaan secara konsisten, robot dapat diprogram sesuai dengan yang diinginkan, lalu dapat menghasilkan suatu proses manufaktur yang terpadu atau konsisten. Komponen dasar robotnya adalah yang pertama manipulator, sensor, controller, dan unit konversi daya. Sendi dan batang hubung robot. Sendi atau biasa disebut sebagai joint. Jumlah sendi yang dimiliki robot sama dengan jumlah derajat kebebasannya. Robot sering diklasifikasikan berdasarkan DOF. Setiap sendi dihubungkan dengan dua link atau biasa disebut lengan, input link dan output link. Fungsi sendi adalah mengendalikan gerakan relatif antara input link dengan output link. Seperti ini untuk diagram konstruksinya. Base adalah sebagai dasar landasan dari sebuah lengan robot. Lalu untuk linknya adalah sebuah batang robotnya itu sendiri, dan join adalah sebuah sendi dari robot yang bisa bergerak bebas berdasarkan derajat yang telah diprogram. Jenis-jenis sendi ada 5 jenis. Ada yang bentuknya putar, ada yang linear, bentuk 360 derajat, 180 derajat, dan bentuk L atau 90 derajat. Ada konfigurasi robot yang umum, ada 2 jenis, body arm atau wrist assembly. Untuk body arm bersifat polar konfigural, cylindral konfigural, Cartesian, jointed, dan skara. Untuk wrist atau disebut jari, roll, pitch, dan yaw yang biasa kita temui di sebuah sistem manufaktur. Efektor ujung adalah penjepit dan perkakas. Penjepit biasanya digunakan untuk bagian ujung dari benda kerja yang berfungsi untuk menjepit, dan perkakas untuk seperti spot welding gun, arc welding tool, spray painting gun, dan lain sebagainya. Untuk sensor dalam robotik ada berbagai macam, seperti sensor mengenai posisi, kecepatan, akselerasi, dan lain sebagainya. Untuk sensor ada 2 jenis, yaitu sensor internal dan sensor eksternal dari robot itu sendiri. Controller yang digunakan dalam sebuah robot memulai dan menghentikan gerakan setiap komponen manipulator, menyimpan data, dan menghubungkan robot dengan dunia luar melalui sensor. Unit konversi daya memberikan energi yang diperlukan oleh aktuator dan manipulator. Aplikasi robot dalam industri seperti spot welding and arc welding, spray printing, grinding, aplikasi lain, part handling atau transfer, operasi perakitan, part sorting, dan inspeksi. Terima kasih, itu semua yang dapat saya presentasikan dalam malam hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Pedro Marhindra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.